Om Swastiastu Pak Jero. Nggih, swastiastu. Nah begini Pak Jero, tiang mau tanya niki, Nggih. tiang rencananya mau membuat merajan alit di rumah. Nggih. Yang tiang mau tanya gimana proses cara ngelingihin dewa yang guru. Nah, rencananya tiang mau membuat pelinggih turus lumbung, gimana prosesnya? Tolong tiang berikan pemahaman Pak Jero. Oh, kita. Nggih. Ampura sidurung nggih. Niki puniki sesuai dengan pengetahuan tiang dan sesuai dengan kemampuan tiang. Puniki bagaimana proses ngelingihang dewa yang guru sesuai dengan pertanyaan niki pelinggih turus lumbung dumun niki kendan. Inggih. Oh, nggih. Karena ada perbedaan turus lumbung dengan pelinggih yang berdaging dasar atau daging pedagingan dan roti yang disebut dengan pelinggih juga. Nah, nyatakan itu menurut tiang pelinggih elit lah gitu ya. Nah, di sini pertanyaan bagaimana proses ngelingihang dewa yang guru ring merajan alit di turus lumbung. Nah, begitu. Begini. Prosesnya pertama, ketika turus lumbung sudah selesai, kita harus siapkan yang disebut dengan linggih hido karena turus lumbung itu belum pelinggih. Nah, kita harus siapkan linggih hido disebut dengan purwaning daksino, makanya disebut dengan daksino linggih. Nah, ketika sudah diperteko ataupun disebut disucikan oleh sang pemangku selesai, nah itu namanya sudah pelinggih atau disebut dengan pelinggih turus lumbung. Nah, sekarang bagaimana caranya ngelinggihang merago dewa yang guru ring nisto mandalo dari sad kayangan unsur purusa. Nah, begitu dulu ya. Karena di sini ada sad kayangan disebut dengan 6 istana ido sangyang widiwasa, yaitu merago rubo binedo purusa pradana, yaitu adalah unsur purusa tertuju sekarang karena di sini adalah ngelingihang dewa yang guru sesuai dengan pertanyaan ya. Adalah unsur purusa, unsur utama yaitu Asto Dewata. Unsur purusa yang di madya adalah kayangan 3. Nah, di sini sesuai dengan pertanyaan, unsur purusa di Nisto Mandaloi disebut dengan merajan alit. Nah, begitu ya. Nah, di sini selesai proses bagaimana istilahnya yang dipertanyakan tadi adalah ngelingihang dewa yang guru dengan turus lumbung. Ya, seperti yang tadi sudah tiang jelaskan, artinya turus lumbung tidaklah pelinggih belum jadi pelinggih, sekarang buat dak sinolinggih. Nah, sudah selesai istilahnya ritual daripada sang pemangku di sana yang menang untuk menyucikan tempatnya ataupun dak sinolinggih dengan turus lumbung itu sendiri. Nah, di sini yang rentan terjadi. Caranya bagaimana? Bagaimana kita ngelingihkan biar di istana atau di singgasana ido di merajan alit itu biar melinggih-linggih yang disebut dengan kemulan taksu. Ido dewa yang guru itu sendiri. Nah, begitu ya. Di sini begini, sesuai dengan susunan nisto madya utama. Nah, di sini sesuai dengan pemahaman tiang adalah nunas tirto ring kayangan 3. Karena kenapa? Karena kita ngelinggihan ido bataro, ido sangyang widiwasa merago purusa, unsur guru, ring tingkat nisto. Harusnya kita nunas tirto ring kayangan 3, ring tingkat madya. Nah, prosesnya nunas tirto desa dalam pusah. Setelah nunas tirto desa dalam pusah dengan mepiuning ring pemangku taler di tiang pacang linggihang dewa yang guru dedonang wangsu pada nida. Nah, begitu ya. Habis itu kita punut tirta nida. Nah, singkat kata, lewat tirta itulah disebut ida sangyang widiwasa merago tirta ring kayangan 3, makin lingyang ida ring nisto mandala sebagai kemulan taksu disebut juga dewa yang guru unsur purusa. Nah, singkat kata, siratang tirta nika ring kayangan 3 nika merago
ibu gitu contohnya disebut dengan kayangan, tirto dalam kayangan, siratan iku ring rong telu, walaupun itu Purwaning Daksina. Maraga istilahnya Dewa Yang Guru atau taksu. Siratang wangsu padanido ring pusah desa, karena itu adalah unsur guru. Itu hanya itu sebenarnya proses daripada kita ngelingihang Dewa Yang Guru. Nah, begitu ya. Nah, di sini kenapa saya bilang begitu? Ada alasannya. Nah, di sini ada alasannya. Ketika saya pakai umpamanya Dewa Yang Guru adalah Nisto Mandala. Munggah ring madya adalah kayangan 3. Munggah ke utama adalah Asto Dewata. Itu adalah disebut dengan unsur purusa dari sad kayangan sifat Tuhan. Meraga Nisto Madya Utama. Nah, seperti tiang bilang, nis kalau itu apa? Nis adalah tidak nyata, sekalau adalah nyata. Walaupun kita bicara tentang yang tidak nyata ketuhanan itu sendiri, tapi ada yang nyata, ada kenyataannya di kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita umpamanya di sini, saya ibaratkan dari Nisto Madya Utama itu adalah Meraja Nalit adalah kepala rumah tangga. Kayangan 3 adalah Klian Banjar. Utama Mandala disebut Asto Dewata adalah camat. Begitu. Ketika kita mencari kartu kakak, kartu keluarga, kita harus minta ke Klian Banjar. Masa kita minta kartu kakak ke kakak yang lain, itu tidak mungkin dan tidak diperbolehkan. Akan begitu kalau menurut yang. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Perbedaan ngelingihang Ido Dewa Yang Guru di Turus Lubung Purwaning Daksina dengan pelingih yang disebut pelingih. Mana yang disebut pelingih? Pelingih yang sudah disebut dengan wujud dari bentuk-bentuk yang benar. Contoh, dasar pinako cokor ataupun batis, medaging dasar. Medaging pedagingan. Pinako pedagingan itu adalah peripihan limonika. Ya, sudah keloktah, ide sang sanesrati sudah tahu. Pinako pengawak, orti, pinako sirah, itu pengadagan sudah pelingih, biasanya pelingih elit, beton, gitulah. Ada bedanya dengan Turus Lumbung, kalau menurut pemahaman tiang. Nah, di mana bedanya? Ketika Turus Lumbung pakai Purwaning Daksina. Tetapi kalau pelingih sudah namanya pelingih yang lengkap tadi beton, yang elit, itu tidak perlu pakai Purwaning Daksina, tidak perlu pakai Daksina Linggih. Nah, itu bedanya. Kenapa tidak perlu pakai Daksina Linggih? Nah, di sini karena Turus Lumbung tidak medaging dasar, tan medaging pedagingan, tan medaging horti, makanya dipakai pelingihnya Purwaning Daksina, pelingih Daksina Linggih. Nah, sekarang sudah ada pelingih elit, yaitu sudah medaging dasar, pelingih batu paras bato gitu, sudah medaging pedagingan, sampun medaging horti, itu kan sudah pelingih. Apa bedanya dengan Daksina Linggih? Kan sama, itu Daksina Linggih, ini pelingih. Nah, itulah tidak perlu kita, kalau sudah ada pelingih itu tidak perlu kita pakai linggo linggih Daksina pangten nyin. Artinya menurut yang sudah pakai celana panjang lagi pakai rok, kan begitu. Nah, itu aja bedanya. Langsung aja Nunas Tirto ring kayangan 3, bagaimana prosesnya, sudah ritualnya, sudah suci nirmalo, sudah kepasupati pelingihnya itu. Linggihang ketisang Tirto, Tirto dalam kayangan, Tirto pusah lan desa. Sudah selesai, dan bagaimana selanjutnya sesuai dengan ritual suang-suang. Hanya itu saja kalau menurut saya. Sederhana, singkat, dan ya kita sugestikan, saya jalankan, memang begitu. Nah, dan begini Pak Jero, yang tiang lihat
ada acara nyepih-nyepih di Merajan Tua. Nah, bagaimana itu pemahamannya Pak Jero? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Begini, ini kita bicara tentang ketuhanan, tidak ada tentang manusia. Yang memberikan ritualnya itu manusia. Kembalikan lagi, Tuhan tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak terlahirkan, tidak terdefinisi, tidak terjelaskan. Beliau adalah ada, tapi tidak ada. Ingat itu. Nah, di sini pertanyaannya sangat bagus sekali. Kalau seumpamanya nyepih, Tiang kan sudah berikan contoh. Ketika Sad Kayangan 6 istana Ido Sanyang Widiwaso terbagi dua merago Puruso Predano, adalah ada unsur Nisto Madyo Utamo. Nah, di sini biar menjurus kita bicarakan unsur guru dulu karena dewa yang guru. Nisto Madyo Utamo yang mana? Nisto Kemuliaan Taksu, Madyo Kayangan 3, Utamo Asta Dewato. Kita pakai contoh ring skala. Pama contoh di sini kan Kemuliaan Taksu adalah di pengerob bidang pekarangan di sekeluarga. Kita pakai kepala rumah tangga. Kepala banjar disebut kepala lingkungan. Kepala desa, yang disebut dengan lurah. Nah, di sini ada kepala keluarga, kepala lingkungan, dan kepala desa. Gitu tingkatnya. Yang tiada lain di Merajan Alit tingkat kepala keluarga. Sekarang kita ngeligihan Ido Sanyang Widiwaso, kita berstatus di sini mencari kartu kakak biar berkeluarga negaraan. Ampun tingkat Nisto. Prosesnya begini. Ketika Anda ingin mencari kartu kakak, kemana harus nyari kartu kakak? Kan ke klien. Nah, gitu contohnya yang pakai. Apakah Anda mencari kartu kakak, punya kakak istilahnya setempat keluarga, apakah nyari kartu kakak ke kakak yang lain atau ke keluarga orang lain? Nah, contohnya rago ngalih kartu kakak ini lunas minta tanda tangan ke keluarga yang lain, keluarga tua kita. Kan tidak mungkin. Tetap kita minta tanda tangan kepala lingkungan. Itu contohnya bagaimanapun niskalo nyatanya dijalankan. Itulah niskalo. Nis tidak bisa kita lihat, sekalau ada di dunia nyata. Itulah niskalo. Kalau menurut pemahaman Tiang. Nah, di sini ketika nyepih itu wujud daripada pikiran pola kita sebagai manusia. Bagaimana manusia? Nah, di sana orang tua kita dulu, nenek kakek kita, sekarang kita sudah pisah berumah tangga. Ingat sama kakek, sama bapak harus kita kesana dulu minta restu. Ya itu kan manusia. Tapi di sini kita kan berbicara tentang sifat-sifat Tuhan yang tidak punya kelahiran kematian seperti kita sebagai manusia. Sesuai dengan pemahaman pola pikiran Tiang. Dan Tiang tidak mempertentangkan yang lain. Nah, begitu nggih. Nah, di sanalah istilahnya wujud nyatanya ketika kita buat kartu kakak. Di sini kalau nisnya membuat dewo yang guru Merajan Alit. Kita biar jungsungan disebut dengan Nyungsung Ido Sanyang Widiwaso, ring pekumelan disebut dengan Kemuliaan Taksu. Unsur Nisto Mandalo di antara unsur Puruso Rarisad Kayangan. Nah, begitu. Di manakah kita cari tanda tangan ketika kita minta kartu kakak? Ya ke kepala lingkungan. Ya, di mana status kepala lingkungan di antara Kemuliaan Taksu, Kayangan 3 dan Asta Dewata? Nah, kita pakai adalah Kayangan 3. Camkan baik-baik, renungkan. Kita pun menastirta ke Kayangan 3. Ratu Penembahan Dewa Yang Guru. Ido Sanyang Widiwaso merago guru. Sang Yang 3. Makin titiang pacang ngelingihang Ido. Ring Nisto Mandalo jagi pacang sungsung suwun titiang ring kekubon. Merago Ido Kemuliaan Taksu. Kan begitu kalau menurut pemahaman Tiang sesuai dengan pola pikiran Tiang. Ini
Terima kasih Pak Jero Nggih. atas pencerahannya dan pemahamannya hari ini. Nggih. Saya mau kembali. Terima kasih banyak. Nggih, durus.